Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Abna'i talabah rahimani Allah wa iyyakum. Para santri yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa terus belajar, menimba ilmu, menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Meskipun sekarang kita masih diberikan cobaan oleh Allah dengan adanya pandemi COVID-19, akan tetapi belajar agama tetap terus berjalan. Dan itulah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, masih mampu terus belajar. Melihat pembelajaran kita yang sudah berjalan berbulan-bulan, maka di bulan Oktober ini kami menyampaikan beberapa agenda baru yang perlu kita ketahui bersama sebagai persiapan antum semuanya. Maka kami sampaikan agenda MA Al-Ukhuwah di tahun pelajaran 2020-2021 di sisa-sisa semester 1 dan sampai nanti semester 2 menyelesaikan tahun pelajaran 2020-2021. Kami sampaikan yang pertama, menimbang beberapa hal bahwa dalam rangka melaksanakan pembelajaran di pondok yang lebih maksimal, kita semua merasakan bagaimana dampak pembelajaran online. Tenaga yang kita curahkan santri maupun guru besar. Di sisi lain hasil yang kurang begitu maksimal. Yang kedua, kejenuhan dalam mengikuti KBM online pun sudah mulai dirasakan oleh kami guru maupun santri. Terus kondisi santri yang di asrama lebih aman daripada yang sekolah pulang pergi. Ditambah keputusan pondok di rapat pengurus menetapkan bahwa pondok akan mendatangkan santri secara bertahap. Pertimbangan hal ini dan hal-hal yang lain, kami menetapkan yang pertama, pembelajaran tatap muka di sisa semester 1 dan secara utuh di semester 2. Ini kita menetapkan akan melakukan pembelajaran tatap muka, pembelajaran langsung, tidak online lagi, bukan dari jarak jauh. Baik di sisa semester 1 maupun nanti secara utuh di semester 2, di tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, menetapkan kedatangan santri ke pondok secara bertahap dengan rincian nanti insya Allah kami sampaikan. Dan akan semakin ditekankan nanti dari bidang kesantrian 2 pekan sebelum kedatangan akan ada pendataan dan juga info yang harus dibawa dan yang harus dilakukan. Menetapkan kedatangan santri ke pondok dengan syarat-syarat khusus pun insya Allah akan disampaikan nanti pada waktunya. Minimalnya 2 pekan sebelum kedatangan akan sudah disampaikan, bahkan 3 pekan sebelum kedatangan akan disampaikan kepada para santri dan wali santri semuanya. Kemudian juga keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu kemarin, tanggal 20 Oktober. Namun bisa berubah sesuai perkembangan kondisi setempat. Kami sampaikan di awal agar bisa dijadikan acuan persiapan. Namun
tidak menutup kemungkinan masih berubah jika memang ada kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Ini ketetapan secara umum dan info secara umum. Adapun rinciannya, agenda MA Al-Ukhuwah untuk santri khususnya, nanti Senin 16 November sampai 27 November 2020 atau kurang sedikit, pelaksanaan UAS Gasal untuk semua kelas aliyah secara online. Berhubung santri akan didatangkan, maka kami menetapkan bahwa ujian akhir semester kita ajukan. Dengan pertimbangan biar mudah pelaksanaannya dan sama-sama semuanya hasil online. Kita ajukan. Kemudian ujian tahfidz dilaksanakan di pondok pasca karantina yang diajukan baru ujian kelasnya. Ujian tahfidz masih menunggu di pondok nanti. Kemudian setelah UAS Gasal akan ada libur 3 hari atau 2 hari atau bahkan tidak ada libur, tergantung jadwal, info secara rinci akan menyusul. Kemudian lanjut pelajaran untuk kelas 10. Kelas 10 lanjut pelajaran menyelesaikan yang belum selesai. Kalau sudah selesai maka mencuplik pelajaran di semester kedua. Setelah ujian, apa kegiatannya? Apakah libur? Tidak. Paling libur beberapa hari sekedar rehat sejenak. Kemudian lanjut pelajaran. Untuk kelas 10 materinya adalah melengkapi yang belum lengkap, yang belum selesai, dan mencuplik semester 2. Adapun kelas 12 dan 11 setelah UAS Gasal akan digunakan untuk persiapan AKM. Akan ada asesmen kompetensi minimum, yaitu pengganti UN. Bedanya kalau UN itu hanya untuk kelas 12, namun AKM itu dilaksanakan untuk kelas 11 dan kelas 12. AKM ujian berbasis komputer dan jaringan full. Materi yang akan diujikan pada AKM bukan materi pelajaran, namun numeral, kemudian survei karakter, dan juga literasi. Semuanya itu akan bisa dijawab tergantung sejauh mana santri dalam mengikuti pelajaran. Maka ingat saya katakan, memang kita ajukan ujiannya, namun bukan berarti kalian nyantai tidak datang ke pondok setelah ujian. Kita ajukan karena ada agenda lain lebih besar. Apalagi nanti selama kedatangan secara bertahap biasanya terkendala tidak secara utuh bisa melakukan pembelajaran. Maka agar mudah pelaksanaannya kami ajukan. Yang kedua, Sabtu 28 November lah ini baru mulai kedatangan ke pondok tahap pertama untuk aliyah. Sabtu 28 November yang berangkat ke pondok adalah kelas 12 MA. Yang kelas 11 masih online biasa, kelas 10 online seperti biasa. Dengan jadwal yang tetap. Nanti kelas 12 sampai di pondok, maka kegiatannya seperti ini. Ada halaqah, olahraga, daurah, istirahat, daurah, halaqah. Jadi sehari ada 2 pelajaran. Ini di masa karantina. Kelas 12 yang datang ke pondok. Yang kelas 11 masih online, 10 masih online. Kemudian, Sabtu 12 Desember, gantian yang ganti. Yang datang ganti kelas 11 MA. Lalu kelas 12 ngapain? Karena sudah berada di pondok, KBM tatap muka di pondok dengan untuk persiapan AKM. Atau pelajaran lainnya nanti. Kelas 12 sudah di pondok belajar, kelas 11 proses kedatangan,
dan kelas 10 masih online. Kemudian tanggal 14 sampai 26 Desember, maka kelas 12 masih terus lanjut KBM tatap muka persiapan AKM. Kelas 11 karantina di pondok dengan kegiatan seperti ini, gantian. Persis seperti kelas 12 tadi ketika selama karantina. Hanya ada 2 pelajaran sehari, sisanya olahraga dan istirahat serta halaqah. Kemudian berikutnya, Sabtu 26 Desember 2020, maka kelas 12 MA karena sudah di pondok tetap lanjut KBM tatap muka. Yang kelas 11 MA pun selesai karantina dan sudah di pondok, maka KBM-nya pun kegiatan belajar mengajarnya pun tatap muka. Persiapan AKM juga. Yang kelas 10 baru datang ke pondok. Sesampai di pondok, kelas 12, 11 masih tetap tatap muka, yang kelas 10 karantina. Dengan jadwal yang sama seperti kakak kelas sebelumnya. Ini jadwalnya. Kemudian, tanggal 9 Januari 2021, pembagian rapot semester Gasal. Setelah itu libur 1 pekan dengan tetap di pondok, kegiatan lain atau bersih-bersih. Kemudian Senin 18 Januari adalah awal KBM semester 2. Semua santri selesai karantina, jam kembali normal dengan kurikulum yang normal, pembelajaran tetap menggunakan protap pencegahan COVID-19. Kembali saya garis bawahi, mohon dengan sangat kepada para santri untuk bisa datang sesuai jadwal sehingga KBM bisa diatur secara maksimal. Kalau ada yang molor, tentunya nanti akan mengganggu kelancaran pembelajaran semester 2. Harapan kami di semester 2 sudah belajar normal. Sehingga yang terganggu semester 1 untuk proses kedatangan, ada yang karantina, ada yang pasca karantina, itu semua kita selesaikan urusannya di semester 1. Semester 2 sudah murni pembelajaran online. Maka kami tidak ingin ada yang baru datang, kan nanti akan mengganggu. Harus karantina dulu, rapid test dulu, bagaimana pembelajarannya. Dan terkhusus lagi kelas 11 dan kelas 12, ingat akan ada AKM itu di bulan Februari perkiraannya. Maka akan butuh banyak persiapan untuk menjelaskan kepada kalian apa itu AKM. Demikian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, info ringkas yang saya sampaikan sebagai info awal. Ingat, info detailnya akan datang dari bidang kesantrian menjelang kedatangan kalian, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibawa, bagaimana teknis kedatangannya, semuanya akan kami sampaikan sesuai jadwal yang telah kita susun. Ini info awal agar semua santri maupun wali santri bisa merancang kegiatan, mempersiapkan segala sesuatunya. Demikian jazakumullahu khairan atas informasinya, atas istima'nya telah menyimak info ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, menyelamatkan kita dari segala macam bentuk keburukan. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa akhiru kalami hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.